Asnawi Mangko Alam ini selaku kapten dari timnas Indonesia kemarin diperpanjang kontraknya di klub Korea. Iya. Iya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyampaikan analisis tentang tweet Ferdinand Huta Hayan yang bikin heboh. Oke, Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentu saja di jpnn.com di program Reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Oke, bareng sama gue Dea. Ya. Dan gue Sergi. Sekarang saat ini kita lagi di pantai. Bukan. sepoi-sepoi banget. Anginnya sangat besar. Oke, Dea, kita berita minggu ini highlight apa aja sih beritanya? Ada berita-berita hits banget nih Bang Sergi yang populer di JPNN minggu ini. Ada tentang Mas Gibran. Wih, itu sangat viral ya? Ini sangat viral. Terus ada juga soal tweet yang seru banget nih tentang dari Ferdinand Huta Hayan. Iya, ini kan ramai banget ya dibahas kemarin sampai trending gitu. Oke, selengkapnya hanya di Reaction jpnn.com. Oke, berita kelima nih Bang Sergi datang dari Solo. Dari Mas Gibran. Oke, tadi di highlight ya, langsung dibacain. Langsung kita bahas. Silakan. Jadi pakar transportasi Joko Setijowarno mengkritik mobil listrik wisata yang digunakan sama pemerintah kota Solo. Nah, Joko ini nyebut kalau mobil listrik wisata melanggar pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Menurut dia, mobil listrik di Solo layaknya sepur kelinci, apalagi belum dilakukan uji tipe. Dia bilang gini, kalau mau beroperasi harusnya di kawasan tertutup untuk meminimalkan dampak kecelakaan pada penumpang. Nah, tapi Mas Gibran ini dia bilang dia mau bertanggung jawab sama programnya dia ini. Dia bilang, Mas Gibran ini bilang saya yang tanggung jawab gitu. Dilanjut aja biar saya yang tanggung jawab, kata Mas Gibran gitu. Nah, dia bilang kalau kecepatan mobil listrik itu juga terbatas kok lajunya, jadi nggak bakal ugal-ugalan dan dipakainya juga di tempat wisata. Udah dapat persetujuan juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta. Kata Mas Gibran. Mas Gibran juga bilang gini, kalau lewat jalan raya kan ya tidak langsung kayak Fast Furious, jalannya ya pelan-pelan katanya gitu, kata Mas Gibran. Ya bener juga sih ya. Jadi Mas Gibran ini bilang kalau dia merasa bahwa programnya ini bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dapat izin juga ya. Sudah ada legalitasnya juga gitu. Kita bacain komentar dari Sobat Negeriku kali ya. Iya betul. Oke. Komentar dari viewers atau pembaca Sobat Negeriku. Dari Sutris Adi Saputro, bapak dengan mobil SMK dan anak mengikuti jejak dengan mobil listrik wisata. Keduanya sama-sama kontroversi. Iya. Aku no komen deh kalau soal ini ya. Oke. Tadi kita bahas tentang politik ya. Sekarang kita masuk dalam politik juga sih sebenarnya. Cuman ada keagamaannya. Beritanya headline-nya seperti ini. Heboh sesajen ditendang kuasa hukum Habib Rizik, komentar begini. Jadi, waktu di Gunung Semeru kemarin, ada video viral di sosial media termasuk di jpnn.com dan lain-lain itu ada sesajen dilempar, ditendang sama salah satu yang katanya adalah relawan. Relawan di Gunung Semeru kemarin, lulusan Gunung Semeru kemarin. Dengan berpakaian muslim, beliau bilang ini sudah melanggar syariat Islam. Ini nggak boleh dilempar, dibuang. Nah, terusan ditanyakanlah Aziz Zanur ini selaku pengacara Habib Rizik Syihab itu buka suara soal kejadian itu. Bahwasanya hal ini harusnya nggak perlu dilaporin dulu, tapi cari tahu dulu ini yang naruh umat Islam atau umat Hindu atau umat yang lainnya gitu. Kalau misalnya umat Islam ya wajib kalau misalnya naruh di itu berarti yang viralin video itu yang lempar, ngebuang dan nendang sesajen itu benar gitu kata Aziz Anwar. Tapi kalau misalnya umat Hindu atau umat agama lain ya itu harus diusut. Contohnya seperti itu. Ada komentar apa? Ada nih komentar dari Sobat Negeriku atas nama Sugimin SPGN. Dia bilang gini, semakin kesini bukan makin rukun Indonesia malah makin terkotak-kotak.
alih-alih mau menegakkan aturan. Seharusnya mereka itu sadar bahwa di Indonesia punya tradisi kebudayaan yang tidak terpisahkan. Ada orang-orang yang merasa sok suci, merasa makhluk paling suci, sampai-sampai kepala negara saja dilecehkan. Dan yang paling nggak masuk akal, mereka itu statusnya tamu, pendatang. Pendatang kok berani caci maki sama tuan rumahnya, aneh loh. Jadi gitu, wah kemana-mana nih. Iya, oke. Ya, kita no komentar juga. Case close. Oke, sekarang kita masuk ke berita ketiga. Nah, ini judulnya gini Bang Sergi. Cara Reza Indragiri menilai tweet Ferdinand Huta Heian, runut ke belakang. Wah, coba ini silakan. tweetnya trending banget. Jadi gini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyampaikan analisis tentang tweet Ferdinand Huta Heian yang bikin heboh. Nah, jadi Ferdinand ini dilaporkan ke Bareskrim oleh Ketua Umum KNPI Haris Pertama lantaran dianggap melanggar UU ITE dan melakukan penistaan agama. Gitu. Tweetnya Ferdinand tuh kayak gini bunyinya. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa. Maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela, kata Ferdinand gitu kan. Nah, terus habis itu Ferdinand langsung menghapus tweet itu setelah ramai gitu ya. Dia langsung minta maaf juga buat orang-orang yang tersinggung. Nah, si Ferdinand itu mengklarifikasi bahwa tweetnya ini merupakan dialog imajiner tentang kebatinannya. Tapi menurut Bang Reza Indragiri ini, kalau dirunut ke belakang, cuitan-cuitan Ferdinand tuh nggak bermuatan kontemplatif gitu. Jadi nggak bersifat self-talk. Kalau dilihat dari tweet-tweetnya Bang Ferdinand sebelum-sebelumnya ya, Bang Reza bilang gini, banyak yang justru agresif bahkan ofensif, jadi patut dipertanyakan seberapa jauh kebenaran alibinya kali ini. Jadi dia menyaksikan lah alibinya Bang Ferdinand. Terus pakar yang pernah menjadi pengajar di STIK itu juga mencermati berbagai cuitan Ferdinand di media sosial, tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai politikus. Jadi kan Ferdinand ini dulu ex-politikus Partai Demokrat ya gitu. Bang Reza ini ngerasa bahwa yang sering terbaca dari cuitannya itu bertema in group versus out group, bipolar dua sisi antagonistik antar kubu, katanya gitu. Iya. Bener sih. Ya. Aku bacain komentar orang dulu ya. Silakan. Nah, komentar dari Sobat Negeriku. Namanya Galuh Samudra. Dalam cuitannya kata Tuhanmu lemah memang tidak ditujukan kepada agama tertentu, tapi kalau kita memaknai maksudnya seakan Tuhannya Ferdinand Huta Heian yang maha segalanya sementara Tuhan agama lain dianggapnya lemah. Dalam hal ini bukan hanya satu agama yang tersinggung, tapi sudah tentu banyak agama selain agama Ferdinand Huta Heian. Lanjutkan. Kayak gitu. Ada komentar? Nggak ada ya? Saya juga nggak ada. Oke, case close. Ya, kita sekarang sudah sampai puncak berita nomor 2 di minggu ini ya. Nah, ini juga sempat viral juga ya kasusnya ya. Tentang apa nih? Kasusnya itu tentang apa namanya? Gimana ya enaknya? Olahraga. Oke, olahraga. Berita olahraga. Tadi kan kita sudah cukup agak keras ya dari politik. Mas Gibran, lalu dari agama, terus masuk ke dalam olahraga sekarang olahraga. Jadi gini, headline-nya seperti ini. Media asing soroti perpanjang kontrak Asnawi Mangku Alam Bahar, kok bisa gitu. Gitu. Nah, jadi semenjak kemarin Piala AFF Final itu, Asnawi Mangku Alam ini selaku kapten dari timnas Indonesia kemarin diperpanjang kontraknya di klub Korea. Iya. Namanya Siam Sport ya. Dari media Thailand Siam Sport ini bilang bahwasanya Mangku Alam ini sangat viral di Thailand kemarin. Sangat viral di Thailand dan perpanjangan kontrak dengan Asnan Greeners ini kepada Asnawi ini Mangku Alam Bahar adalah langkah yang tepat bagi Korea Selatan. Iya. Dan apa namanya? Di sana kan juga liga sudah lumayan tingkat kedua ya liganya ya. Klasmen kedua ya. Artinya Aswani Mangku Alam ini benar-benar kebanggaan Indonesia dan ternyata diperpanjang kontrak lagi setelah padahal kalah dari Thailand kemarin gitu. Iya. Berarti tetap membanggakan ya. Iya, tapi warga asing atau dari klub Korea Selatan ini sangat
mempercayai Aswani Mangkualam untuk betul. tetap berkarir di Korea. Iya. Gitu. Korea Selatan ya tentunya. Korea Selatan. Iya. Ya ada ini komentar apa sih kira-kira? Ada nih dari sobat negeriku namanya Yudi Nurdiansyah. Oh, kenal saya kayaknya tuh. Kayaknya ya. Andai semua fisik seperti Asnawi, timnas akan lebih solid, kata dia gitu. Oh, dia berharap Bener, ya? nih. Emang mainnya bagus banget ya Bang Sergi ya? Iya, mainnya keren sih, dari back kanan kan bisa maju ke depan menjadi striker. Bahkan ngegolin pula. Hebat. Aswani, hebat, oke? Gitu. Oke. Case close. Oke dia, kali ini kita bacain puncak berita minggu ini. Paling populer. Paling Wah, populer mantap banget nih. di pencarian dan pembacaan berita di aplikasi jpn.com atau situs jpnn.com. Apa tuh? Headline-nya seperti ini. Habib Bahar dikabarkan mengamuk di tahanan. Kuasa hukum bilang begini loh. Jadi sempat viral di sosial media ada video bahwasanya Habib Bahar ini ngamuk-ngamuk karena dipindahin sel khusus buat beliau gitu kan. Nah ternyata dari kuasa hukumnya Habib Bahar ini bilang itu berita bohong, berita hoax. Dia nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja gitu. Nggak ngamuk, nggak apa gitu. Katanya begitu. Dan dia sempat bilang, saya nggak tahu kabar itu malahan kalau beliau ngamuk gitu. Kalau klien saya ngamuk seperti itu. Tapi di videonya itu nampak jelas itu Habib Bahar. Nggak tahu sih videonya itu kayak orang narasi orang aja sih sebenarnya gitu. Ya intinya si Aziz Yanuar itu tidak sama Aziz Yanuar dan komplotannya salah satu kliennya beliau gitu. Habib Bahar itu di narasi itu bilang bahwasanya Habib Bahar ngamuk dan lain kayak begitu. Tapi disangkal ya. Disangkal karena dia nggak ada informasi apa-apa terkait itu gitu. Terkini Habib Bahar melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ternyata. Jadi ketika ditahan pada saat itu datang ke Polda Jawa Barat, langsung ditahan hari itu juga. Setelah diperiksa 4 jam. Setelah ditahan 4 jam, langsung ditahan menjadi tersangka kasus SARA, ya kan. Kemudian bingung tuh orang-orang kok tiba-tiba dia bisa langsung ditahan sih. Nah, tapi yang jadi kontradiktifnya adalah saat ini Habib Bahar sebelum dipanggil sama Polda Jawa Barat dia bilang kalau saya siap membusuk di penjara, saya siap mati di penjara. Tapi sekarang ketika ditahan beliau minta penangguhan dan jaminannya adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Jadi kalau istri sekarang sudah bisa jadi jaminan untuk KPR dan lain-lain juga. Itu penjara juga bisa. Iya. Ada komentar apa aja? Ada aja? dong nih dari Taufik Siregar. Taufik Siregar bilang gini, katanya lebih baik membusuk di penjara. Nah, lu sekarang minta penangguhan penahanan. Nah, makanya kalau ngakunya Habib, jadilah panutan umat. Jangan menghasut umat, jangan menghujat, jangan mencaci maki. Taubat yuk Habib walaupun dalam penjara. Wah, ini saya sih nggak berani bilang dia seperti itu sih, karena kalau udah ngajak tobat berarti dia lebih baik daripada Habib Bahar. Orang saya juga nggak lebih baik. Oke. Ya, case close. Jadi kita sudah selesai membacakan 5 berita populer di minggu ini dalam reactionjapan.com. Ada berita apa saja sih yang paling kamu dari tadi ya? Iya, variatif dari politik ke agama lalu ke olahraga gitu. Betul. Yang aku paling kamu lebih suka berita olahraga sih, karena itu jadi angin segar buat Indonesia nggak sih sebenarnya gitu. Prestasi lah. Ya sisanya prestasi juga nggak tadi? Iya, ya kayak gitulah. Pokoknya pantengin terus di jpnn.com terutama YouTube-nya. Lalu kalau misalkan ingin tahu update berita yang valid, informatif, baca berita di situs jpn.com atau lebih memudahkan lagi download aplikasinya. Ya di situ kita bisa komentar dan kita bacain pada saat reactionjpnn.com. Iya, jangan lupa juga buat ngikutin semua sosial medianya jpnn.com. Ada di Twitter, ada di Instagram, TikTok. ada di Facebook, TikTok, ada di dan yang paling baru Snack Video. Ya, itu rangkuman-rangkuman berita dijadikan video di TikTok dan Snack Video. Oke? Menarik banget. Oke. Bila mana berinformatif video ini, tolong share ke teman-teman dan komentar juga. Like juga ya, jangan lupa. Komen, share. Ya, oke. Saya Sergi, pamit. Sampai jumpa. Di minggu depan.